Bab 1366. Dia tidak tahu bagaimana dia harus membujuk wanita tertua ini. Karena dia bisa memahami mood misi saat ini. Kekuatan pemuda bermarga Wade ini sungguh mengerikan. Kazuno Yamamoto adalah master harta karun nasional Jepang, tetapi di bawah tangannya, dia bahkan tidak bisa memegang tangan. Jika dia menggantikan wanita tertua, saya khawatir saat ini dia akan kehilangan semua semangat juang. Belum lagi pertandingan kecil di hadapannya, bahkan olimpiade, tampak suram. Bahkan yang disebut seni bela diri telah menjadi lelucon. Dia melayani Nanako selama bertahun-tahun. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan rasa sakit hati untuknya. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata, "Nona, jika kamu benar-benar kehilangan kepercayaan pada permainan ini, maka ayo kembali ke Jepang." Nanako buru-buru bertanya, "Tanaka, di mana tuanku? Bagaimana keadaannya sekarang?" Hiroshi Tanaka tergagap dan berkata, "Beberapa orang jahat baru saja datang." Pria itu menggunakan pisau untuk mengukir kata-kata orang sakit Asia Timur di dahi Tuan Yamamoto. Kemudian Tuan Yamamoto ingin menggigit lidahnya dan bunuh diri, tapi dia gagal, dibawa ke rumah sakit oleh Tuan Kobayashi. "Apa?" Nanako terkejut, air mata mengalir dari matanya, dan dia berkata, "Saya akan pergi ke rumah sakit untuk menemui guru. Bawa aku sekarang." Hiroshi Tanaka mengangguk dan berkata, "Kalau begitu saya akan memberitahu tim wasit sekarang, kami akan menghentikan permainan." "Baik. Pergilah." Nanako sudah tidak sabar. Di matanya, Yamamoto Kazuki adalah mentornya, dan jika dia memiliki kekurangan, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri dalam hidup ini. Lagi pula, dia datang ke Cina bersamanya untuk pertandingan itu. Jika bukan karena dia tidak akan bertemu Charlie, apalagi menghadapi kesulitan ini. Tepat ketika dia akan menyerah dari permainan dan bergegas ke rumah sakit untuk melihat gurunya, sebuah suara yang tenang tiba-tiba terdengar. "Karena sudah ikut kompetisi, harus serius. Bagaimana Anda bisa menyerah di tengah jalan?" Nanako mengikuti prestise dan melihat bahwa Charlie, yang memiliki kekuatan mengerikan, berdiri di bawah panggung dan menatapnya tanpa ekspresi. Jantungnya tiba-tiba panik, dia tidak berharap Charlie menonton pertandingannya, dan dia tidak mengerti mengapa Charlie menonton pertandingannya. Faktanya, Aosue sudah memenangkan permainan dengan satu gerakan, jadi dia sudah pergi ke ruang ganti untuk mandi dan berganti pakaian. Charlie tidak ada hubungannya, jadi dia berencana datang untuk menonton pertandingan Nanako, tapi dia tidak menyangka Nanako akan kalah pada set pertama. Namun, ia juga bisa melihat Nanako kehilangan set pertama karena khawatir dan tidak bisa berkonsentrasi pada permainan. Awalnya, dia juga berpikir bahwa Nanako dapat dengan cepat menyesuaikan keadaan, dan kemudian mulai bangkit dari game kedua. Tapi dia tidak menyangka bahwa Nanako akan meninggalkan permainan itu. Nanako menatapnya, memikirkan gurunya yang mencoba menggigit lidahnya dan bunuh diri, ada semburan amarah yang kuat di hatinya. Dia memelototi Charlie, dan berteriak, "Kamu orang jahat! Mengapa Anda ingin memaksa mentor saya selangkah demi selangkah? Apakah kamu benar-benar ingin dia mati?" Charlie berkata dengan hampa, "Nona, saya melihat wajah dan temperamen Anda. Anda harus menjadi wanita yang berpendidikan sejak kecil, bukan seperti orang yang tidak masuk akal. Baru saja, antara tuanmu Yamamoto Kazuki dan aku. Saya melihat konflik di mata Anda sepanjang jalan. Saya harap Anda bertanya pada diri sendiri, apakah saya memaksanya dalam semua ini? Jika dia tidak begitu bangga dan percaya diri, tidak begitu sombong, tidak berinisiatif untuk menggunakan kata-kata orang sakit dari Asia Timur untuk menghinaku, bagaimana aku bisa marah seperti sekarang? Kami di Cina memiliki pepatah lama bahwa jalan yang benar di dunia adalah perubahan-perubahan dalam hidup. Benarkah di mata Anda, seorang nona, perasaan master dan magang lebih penting daripada cara yang benar di dunia? Bab 1367. Menghadapi pertanyaan Charlie, Nanako tidak bisa berkata-kata. Pertama, menatap Charlie tanpa berkata-kata, lalu dia tersipu dan malu. Dalam hal emosi dan alasan, apa yang dikatakan Charlie benar. Semuanya, dalam analisis terakhir, adalah tuannya memohon untuk dipukul, dan Charlie tidak salah. Nanako yang malu hanya bisa membungkuk pada Charlie dengan hormat, Charlie, saya impulsif. Tolong maafkan saya. Pada saat yang sama, jangan terlalu memahami saya." Charlie mengangguk ringan. Sampai batas tertentu, dia juga memahami Nanako.
Bagaimanapun, semua orang bisa objektif dan adil jika bukan tentang diri mereka sendiri, tetapi begitu mereka memiliki kepentingan pribadi, sulit untuk benar-benar objektif. Ini seperti ketika anak orang lain melakukan kesalahan, saya selalu berharap dia bisa mendapatkan pelajaran yang cukup. Tetapi ketika anak saya melakukan kesalahan, saya selalu berharap semua orang bisa memaafkannya dan memberinya kesempatan lagi. Yamamoto Kazuki adalah mentor dari Nanako. Budaya tradisional Jepang dan Cina dipisahkan oleh sebaris air. Orang-orang di kedua negara menaruh perhatian pada rasa hormat terhadap guru. Oleh karena itu, penghormatan dan pemeliharaan Nanako terhadap Yamamoto Kazuki juga dapat diterima dan dapat dimengerti. Tapi ini hanya bisa dimengerti. Charlie dapat memahami perasaannya, tetapi dia tidak akan pernah mengubah pendapat atau keputusan apapun karena dia. Karena itu, ia berkata dengan nada datar, Bu Ito, karena ia juga peserta kompetisi ini harus kita hormati. Jangan lulus kompetisi atau mundur di tengah jalan. Jika tidak, itu akan menjadi tidak menghormati seni bela diri. Nanako berkata dengan putus asa, Tuan. Charlie, kekuatanmu membuatku benar-benar sadar akan seni bela diri yang sebenarnya. Dibandingkan dengan milikmu, kemampuan bela diriku hanya di level pemula, bahkan pemula. Mereka jauh dari sebaik mereka bahkan lebih tidak tahu malu untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi di depan yang mulia. Charlie menggelengkan kepalanya, seni bela diri tidak harus bersaing dengan orang lain. Ini bukan hanya olahraga, tetapi juga budaya dan semangat. Bukankah orang yang lemah kekuatannya tidak memenuhi syarat untuk belajar bela diri? Karena tingkat penerimaanmu jauh lebih rendah dariku, bisakah kamu melepaskan game ini dengan tenang? Charlie berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada yang lebih serius. Kata demi kata, jika demikian, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda sama sekali tidak menyukai seni bela diri. Apa yang Anda sukai tidak lebih dari sebuah peringkat. Saat Anda merasa peringkat Anda tinggi, Anda menyukai seni bela diri. Ketika Anda mengira peringkat Anda sangat rendah, Anda mengkhianati seni bela diri. Lagi pula, kamu sama sekali bukan ahli bela diri yang setia. Nanako berseru dengan ekspresi terburu-buru, tidak seperti itu. Saya suka seni bela diri. Saya juga seorang pejuang yang setia. Aku hanya. Charlie bertanya dengan tajam, apa yang kamu baru saja? Nanako sangat gugup dengan pertanyaannya, dan segera menundukkan kepalanya dengan malu, menyerah dan terus membela diri, dan berbisik, Tuan. Charlie, kamu benar. Aku salah. Aku seharusnya tidak menyerah pada permainan kali ini. Aku seharusnya tidak mengkhianati seni bela diri saat ini. Charlie berkata, selamat bertanding, aku juga berharap Aosue bisa bertemu denganmu di final. Mata Nanako tiba-tiba menjadi sangat bertekad, dan dia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, saya kenal Emer Charlie. Jangan khawatir, saya pasti akan bertarung hingga final selanjutnya. Diskusikan dengan tuanmu. Charlie melambaikan tangannya, Aosue bukan muridku, dia adalah temanku, atau dalam arti sempit, dia adalah putri temanku. Saya hanya melayani sementara sebagai instrukturnya beberapa hari ini untuk memberinya beberapa nasihat. Nanako bertanya dengan heran, Tuan. Charlie, bukankah kamu seorang pelatih profesional? Charlie tersenyum dan berkata, tentu saja tidak, saya hanya gelandangan pengangguran tanpa pekerjaan apapun. Penganggur? Wajah Nanako dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bab 1368. Charlie, yang sangat kuat, ternyata adalah gelandangan pengangguran tanpa karir? Tepat ketika dia ingin terus meminta informasi lebih lanjut, wasit naik ke atas ring dan berkata, hitungan mundur untuk game kedua adalah 30 detik. Charlie berkata kepada Nanako, kamu bisa berkonsentrasi pada permainan, aku pergi sekarang. Bapak. Charlie, kamu ingin pergi? Nanako tiba-tiba merasakan kehilangan di hatinya. Charlie berkata saat ini, oh, ya, taruhan Yamamoto Kazuki telah berakhir. Setelah dia keluar dari rumah sakit, dia dapat meninggalkan Aurous Hill dengan bebas. Bagaimanapun, Charlie tidak tinggal di tempat itu lagi, berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Nanako mengamatinya sedikit tersesat, Tanaka Hiroshi buru-buru mendesaknya, Nona, kita akan bermain. Apakah kamu masih bermain? Membandingkan. Tentu lebih baik. Nanako tiba-tiba ingin mendapatkan kembali semangat juangnya. Dia berkata dengan mata tegas dan nada tegas,
Saya pasti akan maju ke final dan bersaing dengan Aosway secara langsung. Aku tidak akan pernah membiarkan Tuan Charlie merendahkanku. Ketika Charlie tiba di luar gimnasium, Qin Gang dan Aosway sudah menunggu di sini. Melihat Charlie keluar, Qin Gang bergegas ke depan dan berkata dengan hormat, "Guru, saya tidak menyangka Aosway akan membuat kemajuan besar di bawah bimbingan Anda." "Saya sangat berterima kasih." Charlie berkata dengan ringan, "Qin, kamu dan aku tidak harus bersikap sopan. Aosway bukan hanya putrimu, tapi juga temanku. Hal kecil ini adalah sesuatu yang harus dilakukan teman." Qin Gang tidak bisa membantu tetapi melihat Aosway, dan berkata sambil menghela nafas, "Aosway, lihat betapa guru mencintai Anda. Anda harus mendengar kata-kata guru di masa depan dan melayaninya dengan sepenuh hati, mengerti?" Aosway berkata dengan keras tanpa ragu-ragu, "Jangan khawatir, Ayah. Saya bersedia mengikuti guru dalam hidup ini, mematuhi instruksinya, dan membalas kebaikannya dengan sepenuh hati." Charlie tersenyum dan berkata, "Anda dan saya tidak harus begitu sopan, berlatih keras, memenangkan kompetisi ini dan memenangkan kejuaraan adalah hadiah terbaik untuk saya." Aosway berkata dengan sangat serius, "Guru, saya tidak yakin untuk memenangkan kejuaraan, tapi sekarang saya sangat percaya diri." Kekuatan Aosway saat ini lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Semua ini mengandalkan obat ajaib yang Anda berikan kepada guru, dan bantuan Anda untuk membimbing kekuatan saya. Charlie tersenyum, "Jika kamu berbicara denganku begitu sopan di masa depan, maka aku akan mempertimbangkan untuk menjauh darimu." "Ah, jangan menguasai Wade." Aosway tiba-tiba menjadi cemas dan berkata dengan mata merah, "Apa tidak apa-apa jika Aosway tidak akan bersikap sopan padamu di masa depan? Anda tidak harus mengasingkan saya." Charlie mengangguk, "Ingat apa yang kamu katakan, jangan terlalu sopan padaku di masa depan." Aosway harus ingat. Aosway buru-buru setuju, dan Qin Gang di samping berkata, "Tuan, mengapa Anda tidak datang ke rumah untuk makan ringan?" Charlie melambaikan tangannya, "Ini tidak akan berakhir hari ini. Masih ada sesuatu yang terjadi di pabrik farmasi. Saya meminta Liang untuk mengundang seorang juru bicara untuk menemuinya." Bab 1369. Untuk mendukung Jax Wei-san, Sarah membawa asisten dan pengawalnya ke Aurous Hill dengan pesawat. Karena keluarga Gu adalah keluarga terbesar ketiga di East Cliff, kekuatan keseluruhannya sangat kuat, jadi Sarah selalu membawa jet pribadinya sendiri saat dia keluar. Di satu sisi, mudah dan nyaman, dan aspek yang lebih penting adalah privasi. Bintang besar seperti dia akan menimbulkan sensasi yang luar biasa tidak peduli apakah itu muncul di kota manapun di negara ini. Jika ingin tetap low profile, kamu harus menghindari mata dan telinga dari media paparazzi dan fans. Jadi naik jet pribadi menjadi pilihan pertamanya saat keluar. Setelah pesawat tiba di Aurous Hill, Liang secara pribadi pergi untuk menyapa dan membawa Sarah dan rombongannya ke JX Pharmaceutical. Awalnya, Liang berencana mengatur agar mereka menginap di Hotel Shangri-La, istirahat, dan membicarakan pekerjaan besok. Namun, Sarah bersikeras untuk pergi langsung ke JX Pharmaceutical. Ini adalah pertama kalinya Sarah mendukung obat-obatan. Dia sendiri menganggap ini serius dan juga sangat berhati-hati. Oleh karena itu, pikiran pertamanya adalah mengunjungi pabrik produksi perusahaan farmasi ini untuk melihat apakah itu adalah perusahaan yang cukup formal. Ketika Charlie pergi ke JX Pharmaceutical, Sarah sudah mulai memeriksa jalur produksi JX Pharmaceuticals di bawah kepemimpinan Liang. Pendahulu JX Pharmaceuticals adalah WS Pharmaceuticals, yang merupakan perusahaan farmasi berskala besar dengan nilai pasar beberapa miliar. Baik jalur produksi maupun proses produksi telah mencapai standar kelas 1 domestik. Ditambah dengan efek pengobatan JX Wei-san, Sarah mengalaminya secara pribadi, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu, dia harus mengambil keputusan dan bersedia menjadi juru bicara gambar untuk JX Wei-san. Pada saat ini, ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penyakit limpa dan perutnya menjadi semakin intens, dan melihat jalur produksi di sebelahnya, kemasan JX Wei-san dengan cepat dikemas, jadi dia bertanya pada Liang, Liang, bisakah kau beri aku JX Wei-san dulu? Limpa dan perut saya tidak terlalu baik untuk sementara waktu. Setelah meminum satu Pak JX Wei-san, itu telah berubah secara signifikan, tapi efek dari obatnya telah berlalu, jadi.
Liang berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Sarah, jangan beritahu Anda bahwa bos kita memiliki persyaratan yang ketat. Sebelum Wei San resmi terdaftar, kami harus mengawasi dan mengontrolnya dengan ketat. Jadi saya tidak bisa melakukan ini. Atau tunggu sampai dia datang dan lihat apa yang dia sarankan. August berkata dengan tidak puas, saya pikir atasan Anda terlalu pemilih, bukan? Hanya beberapa bungkus obat. Apakah perlu menjadi begitu picik? Liang buru-buru menjelaskan, Miss Agustus, Anda salah paham. Bos kita tidak memilih, tapi berhati-hati. Sebelum obat kita diluncurkan secara resmi, kita harus menjaga secara ketat dari setiap kebocoran obat rahasia. Sekarang, perusahaan farmasi Jepang, Korea Selatan dan Asia lainnya telah meniru dan menjiplak resep kuno kami, yang secara tidak terlihat membawa kerugian besar pada pengobatan tradisional. Bab 1370. August mengerutkan kening dan bertanya, apakah atasan Anda memiliki delusi penganiayaan? Sekarang di abad ke-21. Undang-undang tentang paten sangat ketat. Selama obat Anda telah dipatenkan, tidak perlu khawatir orang lain akan mencuri formula Anda. Liang menggelengkan kepalanya dan berkata, Miss August masih belum tahu apa-apa. Dalam industri farmasi saat ini, hanya obat yang disintesis secara kimiawi yang benar-benar dilindungi oleh paten dan dapat diterapkan. August bertanya, obat sintesis kimia. Maksud kamu apa? Liang berkata, obat-obatan yang disintesis secara kimiawi memiliki persamaan molekul kimiawi yang tegas dan jelas, dan struktur kimianya juga sangat stabil. Misalnya, obat khusus untuk leukemia, Glenin, ditiru secara kimiawi. Ini salah satu obat spesifik tumor terlaris di dunia yang diproduksi oleh Swiss Novartis. Selama Novartis telah mengajukan paten untuk persamaan kimia ini, perusahaan lain manapun akan dianggap selama menghasilkan produk kimia dengan komposisi yang sama sebagai pelaku pelanggaran. Setelah terdiam sejenak, Liang berkata lagi, bagaimanapun, obat tradisional itu sendiri bukanlah produk kimia. Ada banyak bahan obat Cina yang dipatenkan berbeda yang disesuaikan dalam proporsi tertentu untuk mencapai efek penyembuhan. Formula ini sangat efektif. Sulit untuk mengajukan paten, dan juga sulit untuk dilindungi secara efektif oleh undang-undang paten, dan bahkan sulit untuk menuntut orang lain atas pelanggaran. Misalnya, semua orang tahu butiran ban langen? Bahan utamanya adalah ban langen dan sukrosa. Bagaimana Anda mengajukan paten untuk formula ini? Selama formulanya bocor, orang awam bisa membuatnya di rumah asalkan dapat formulanya, perusahaan farmasi tidak dapat membawa orang-orang biasa ini ke pengadilan, bukan? August berkata, bahkan jika orang biasa tidak dapat menuntut atas pelanggaran, setidaknya perusahaan farmasi selalu dapat menuntut pelanggaran, bukan? Liang menggelengkan kepalanya dan berkata, Miss Agustus, apa yang menurutmu terlalu sederhana? Pertama-tama, sulit untuk mengajukan paten untuk benda yang ada di alam ini. Misalnya, hampir seluruh Asia menggunakan nasi sebagai makanan pokoknya. Beras dapat digunakan untuk mengobati penyakit tertentu, kemudian perusahaan farmasi akan menggunakan beras tersebut untuk mengajukan paten. Tidak mungkin bagi organisasi paten internasional untuk mengesahkannya. Lagi pula, meski formula yang kompleks, meski bisa dipatenkan, peluang dicerak oleh kompetitor juga sangat tinggi. Ambil resep anti-dampness, selama Anda membuat beberapa penyesuaian atas dasar aslinya, seperti rasio dosis. Dengan sedikit perubahan, mengganti obat individu dengan bahan obat serupa lainnya dapat dengan sempurna menghindari paten tanpa mempengaruhi kemanjuran obat. Jadi, dalam analisis akhir, perlindungan paten obat paten Cina sangat lemah. Jika Anda ingin menghindari pelanggaran oleh orang lain, cara terbaik adalah memenangkan hati orang terlebih dahulu dan membiarkan konsumen mengenali merek dan obat-obatan kita. Dengan cara ini, meskipun pesaing meniru dan mengikuti kami dengan obat serupa, kami juga dapat memanfaatkan peluang di tingkat konsumen. Ini seperti Yunnan Baiyao. Sebenarnya ada banyak jenis obat di pasaran yang memiliki efek mirip dengan Yunnan Baiyao. Bahan dan formula mereka pada dasarnya sama. Tapi karena Yunnan Baiyao sudah terkenal sebelumnya, dan di antara orang awam, di sana memiliki basis massa yang sangat bagus, maka Yayasan Yunnan Baiyao tidak akan dirugikan oleh obat-obatan tiruan itu. August mengerutkan bibirnya, Anda berkata begitu banyak, saya hanya ingin menanyakan satu pertanyaan, apakah resep Anda juga didapat dari resep kuno Tiongkok?
Apakah ini berarti Anda juga menjiplak buah nenek moyang Anda? Liang menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak tahu ini. Kamu tidak tahu? August bahkan lebih bingung, dan bertanya kepadanya, obat yang Anda buat sendiri, dari mana resepnya berasal? Apakah Anda sendiri tidak mengetahuinya? Liang berkata dengan serius, bos kita yang membuat resep. Bosmu? August bertanya dengan heran, apakah bosnya seorang dokter? Dengan rasa hormat yang tak terbatas di wajah Liang, dia berkata dengan emosi, bos kita adalah naga sejati di dunia. Memotong. August berkata dengan nada menghina, jangan membual tentang itu, naga sejati apa di dunia ini? Apakah ada yang berani menyebut gelar ini sekarang?